Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Unika Permatasari dari Perbankan Syariah 1C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi, dunia saat ini kan telah memasuki era globalisasi dengan dampak positif dan negatifnya. Di antara dampak negatifnya yaitu misalnya terjadi dislokasi, dehumanisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Dan sedangkan dampak positifnya di antara lain terbentuknya kemudahan dan kenyamanan baik dalam lingkungan ekonomi, informasi, teknologi, sosial, dan sebagainya. Semua orang mungkin sepakat bahwa dalam era globalisasi tersebut, keutuhan manusia ingin tetap terpelihara dengan baik. Dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang strategis bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi tersebut. Dalam era globalisasi tersebut, hal demikian antara lain disebabkan karena dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam ilmu pengetahuan sosial tersebut berasal dari filsafat barat yang bertumpu logika rasional dan era berpikir empirik. Bertolak dari pemikiran di atas, bab ini mencoba mengemukakan pandangan ajaran Islam tentang kepedulian terhadap masalah sosial. Pandangan ajaran Islam tentang ilmu pengetahuan sosial dan peran serta sumbangan yang dapat diberikan kaum agamawan terhadap para ilmuwan sosial. Dan sebaliknya, sumbangan yang dapat diberikan kaum ilmuwan sosial terhadap kaum agamawan. Poin yang pertama yaitu pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Nah, sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, antara hubungan ibadah dengan hubungan muamalah. Nah, keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini. Sejak manusia memasuki zaman modern, mereka mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya. Mereka memang telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran mistis yang irasional dan belenggu hukum alam yang sangat mengikat kepada kebebasan manusia. Tapi ternyata di dunia modern ini, manusia tidak dapat melepaskan diri dari jenis belenggu lain, yaitu penyembahan kepada hasil ciptaan diri sendiri. Dan poin yang kedua yaitu menjelaskan ilmu sosial yang bernuansa Islam. Nah, kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan tentang fenomena sosial saja, tetapi ilmu sosial juga dapat memecahkan dan memuaskan. Lalu, ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita yang etik dan profetik. Perubahan tersebut didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu cita-cita kemanusiaan, yang kedua liberasi, yang ketiga transendensi. Sebagaimana terkandung dalam surah Ali Imran
ayat 110 yang artinya, kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat yang ditegaskan kepada manusia, menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu bahwa tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia dari proses dehumanisasi, sedangkan tujuan liberasi adalah pembebasan manusia dari kungkungan teknologi, pemerasan kehidupan, menyatu dengan orang miskin yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa, dan berusaha membebaskan manusia dari belenggu yang kita buat sendiri. Selanjutnya, tujuan dari transendensi adalah menumbuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Selanjutnya itu poin ketiga yang menjelaskan tentang peran ilmu sosial profetik pada era globalisasi. Nah, dengan ilmu sosial profetik yang kita bangun dari ajaran Islam sebagaimana kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Islam selalu membuka diri terhadap seluruh warisan peradaban. Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Sejak beberapa abad yang lalu, Islam mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban manusia. Dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, Islam bukanlah agama tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam mewarisi peradaban Yunani dan Romawi di barat, dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Al-Quran sebagaimana sumber utama ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam setting sosial aktual. Dalam hubungan ini, Islam mengakui adanya upaya suatu gerakan kelompok yang membela kelas tertindas. Tetapi gerakan itu tidak bersifat class for itself, seperti gerakan komunis dan sebagainya, bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Dalam perspektif Islam, struktur yang adil tidak akan tercipta hanya dengan menghancurkan kelas yang menguasai alat-alat produksi. Dari sini terlihat dengan jelas tentang kepedulian Islam terhadap upaya mengikis kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan dapat diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya, dapat dibuang hal-hal yang membahayakannya, dan bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Dalam perspektif Islam, struktur yang adil tidak akan tercipta hanya dengan menghancurkan kelas yang menguasai alat-alat produksi. Dari sini terlihat dengan jelas tentang kepedulian Islam terhadap upaya mengikis kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan dapat diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya, dapat dibuang hal-hal yang membahayakannya, dan bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Dalam perspektif Islam, struktur yang adil tidak akan tercipta hanya dengan menghancurkan kelas yang menguasai alat-alat produksi. Dari sini terlihat dengan jelas tentang kepedulian Islam terhadap upaya mengikis kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan dapat diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya, dapat dibuang hal-hal yang membahayakannya. Dengan mengikuti uraian di atas, kiranya menjadi jelas bahwa Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.